Kembali lagi di pendalaman ajaran dan tentunya hari ini ketemu lagi dengan saya Samuel dan juga pastinya saya nggak sendirian hari ini bersama dengan Pendeta Ricky. Halo. Halo Samuel, shalom. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat. Sam Baik ya. gimana kabarnya? Ya agak-agak radang sedikit lah ya. Dan Lagi banyak kesibukan. lagi banyak kesibukan lumayan di hari-hari yang cukup melelahkan ini Iya, ya. iya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, sesuatu yang biasanya bikin ragu, takut tapi pengen, gitu ya. Gimana itu ya? Kita akan bahas tentang nonton film horor. Apalagi buat orang-orang yang merasa pemberani. Aku nonton horor mau menguji imanku seberapa kuat. Imanku, aku takut apa enggak? Lah itu boleh apa enggak? Gitu ya. Iya, iya. Jadi nonton film horor buat menguji iman boleh apa enggak? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dari hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami sebentar akan membahas untuk pendalaman ajaran pada kesempatan kali ini. Kau berkati, Engkau yang pimpin, Engkau yang pakai lidah bibir kami Tuhan untuk dapat membahas tema ini dengan baik dan dapat menjadi berkat buat banyak orang yang menonton tayangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi jawabannya Pak, boleh apa enggak? Jawabannya kalau langsung ya, jawabannya nggak boleh. Enggak boleh ya? Iya, Kenapa itu? nggak boleh karena ujian iman itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan menonton film horor gitu. Karena uji iman itu banyak sekali macamnya. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ujian iman itu kita temui gitu. Jadi nggak hanya bisa dipastikan, indikatornya nggak hanya bisa lewat nonton film horor jadi berani apa jadi takut gitu. Tapi kemudian juga ketika kita berkaca pada ujian iman, ya orang yang imannya kuat itu adalah orang yang sebenarnya mau bertumbuh, mau menumbuhkan imannya itu gitu, dan pasti akan selalu berjumpa dengan ujian. Jadi lebih horor dompet kosong daripada bioskop kosong ya. Nah, akhirnya seringnya gitu ya. Karena ujian imannya sebenarnya adalah ketika ada masalah-masalah kehidupan. Ada masalah-masalah kehidupan, betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin film horor itu sendiri ya, itu kan kalau biasanya kan kalau lokal, setan-setan lokal itu ada orang yang merasa waduh lebih takut ini karena lebih dekat dan jadi obrolan sehari-hari gitu ya. Ada yang kalau yang Eropa itu kan rata-rata setan-setan Kristen ya kayaknya ya. Kalau di Indo kan setan Muslim. Iya. Seringnya gitu. Seringnya ya, gitu. Ya kan? Di Eropa gitu vibe-nya pasti Katolik gitu kan. Pengusirannya pakai apa alat-alat bantu biasanya kan. Atau kalau di US kayak demonologis yang emang setan hunter gitu lah ya. Itu yang biasanya meskipun mereka punya agama Katolik juga biasanya, tapi nggak menggunakan ritus-ritus itu gitu ya. Dan itu apakah ketika semakin kita merasa itu dekat kayak gitu, terus apakah itu setannya akan ada powernya di dalam film itu yang bisa mengganggu kehidupan kita? Oke. Jadi kalau apa yang sering kita lihat ya dalam fenomena ini ya, pertumbuhan film horor yang tayang di Indonesia gitu. Betul. Maka kan kalau kita berkaca dari budaya timur itu kan deket banget sama hal mistis ya gitu. Jadi bahkan mungkin kalau kita perhatikan juga judul-judul film horor itu adalah judul-judul yang juga kaitannya sudah hampir bisa dipastikan itu pernah kita dengar sebelumnya gitu. Jadi karena kita itu tumbuh di lingkungan, misalnya kalau sekarang kita di Surabaya ya, kita tumbuh di lingkungan Jawa, terus juga Jawa Timur yang punya kebudayaan-kebudayaan tertentu yang juga memberi ruang pada hal-hal mistis begitu. Sehingga akhirnya ya itu akan makin terasa dekat gitu ya. Kalau kita menyikapi film-film itu sebagai sebuah entertain, sebagai ya dia adalah tayangan gitu, maka ya tidak ada kuasanya. Yang seringkali bikin itu jadi seolah-olah terasa ada kuasanya gitu ya, terutama tentang yang jahat ini, karena kemudian kita
juga membiarkan diri kita itu jatuh dalam ketakutan-ketakutan itu gitu. Orang memang kalau nonton horor kan nyari sensasi, dikageti, ditakuti gitu kan ya. Sesuatu yang mungkin nggak pernah dilihat gitu ya. Lalu kemudian di dalam film itu disajikan yang tadinya nggak takut jadinya terus jadi takut gitu kan. Orang misalnya udah semangat mau liburan ke Yogyakarta gitu kan. Lalu kemudian ada satu film yang menceritakan tentang Jogja. bagaimana horornya kota itu gitu. Sehingga akhirnya begitu mau berangkat ke sana jadinya mulai muncul ketakutan. Yaitu sebetulnya karena kita sendiri yang memberikan peluang terhadap yang jahat ini. Jadi seolah-olah dia ada powernya gitu. Oke. Jadi bisa jadi kayak ketika kita belum nonton mungkin ya biasa aja, aslinya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi karena itu ketakutan yang ada di dalam pikiran kita dan itu terus menggerogoti kita, ya setannya ya lihat juga gitu ya. Ini orang kok takutnya sama ini ya, diisi lah gitu kan. Iya. Karena kalau kita bicara kayak gitu ya, sebetulnya tuh sebagai orang Kristen, kita itu kan anak-anaknya Tuhan gitu. Yang paling berkuasa itu kan Tuhan. Sehingga semestinya ya roh yang lain itu justru tidak lebih berkuasa daripada kita sendiri gitu. Kita kan anaknya Tuhan gitu. Atau jangan-jangan orang yang memang pengen nonton dengan alasan ujian iman itu bukan ujian ilmu, bukan uji iman sebenarnya, tapi ngetes ilmu. Iya. Sejago apa aku gitu kan. Atau dia mau menambah vocabulary jenis setan. Iya. Di dalam kamusnya. Karena juga ada penelitian juga bahwa memang secara psikologi itu apa ya? Jadi kayak itu kan bentuk entertain gitu ya, entertainment, nonton film dengan genre horor. Nah, itu melihat orang lain itu mengalami ketakutan seperti apa yang sedang dia rasakan gitu. Jadi itu akan menolong dia untuk merilis takutnya, tapi kemudian dia sendiri jadi ikut-ikutan takut gitu terhadap tayangan-tayangan yang dia saksikan gitu. Itu termasuk orang kalau nonton bioskop ngagetin teman sebelahnya waktu nggak ada apa-apa ya? Iya. Nah, ini. Ayo ini. Atau hanya trik biar dipeluk sama pacarnya. Wah. Nah kalau aku kan bikin film nih. Sebenarnya kan kalau bikin horor itu ada sesuatu yang memang kita mau planting gitu kan, mau kita taruh gitu kan, karena horor juga ada berbagai macam, ada yang memang cuman jump scare aja. Jump scare tuh yang bikin kaget, bikin kaget. Ya, adegan bikin kaget lah gitu bikin ya. Kaget doang, atau yang bikin atmosfernya. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena cerita yang dibangun sama kayak musiknya apa semua itu mendukung supaya kita tuh jadi mencekam aja. Iya. Jadi takut. Padahal mungkin jangan-jangan selama itu nggak ada setannya sama sekali. Hanya karena memainkan pikiran aja gitu ya. Iya. Dan bisa jadi kan sutradaranya bisa planting gitu ya, kayak naruh sesuatu. Misalnya ada yang bisa naruh budaya. Oh, kita mau main nih di budaya mitos-mitos, misalnya nggak boleh keluar malam, jangan main-main waktu maghrib. Misal mau main di situ, itu kan planting budaya, planting pendidikan buat anak-anak gitu kan. Tapi ada juga kan siapa tahu nih ya director satanis yang memang planting sesuatu, either mantra, pakai bahasa yang mungkin orang nggak tahu, yang kalau disebutkan berulang-ulang sebenarnya memanggil apa kan bisa jadi gitu. Iya. Kita taunya dari mana? Sedangkan kita kan awam kan. Kita nonton mungkin maunya entertain tapi jadi nggak entertain nih. Iya. Malah datang ke ritus pemanggilan itu. Gimana itu? Iya. Ya itulah bahayanya. Jadi kalau kita kalau tadi kan judulnya kan buat menguji iman gitu ya. Jadi ya bisa jadi yang awal kita datang kita ngerasa bahwa ini film yang lain saya pernah nonton lebih serem gitu ya. Tapi ternyata ya yang Sam bilang gitu tadi, ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang mau dimunculkan gitu ya, supaya ya terkait dengan kepercayaan orang-orang tertentu gitu. Dan itu ketika kita bicara di situ ya berarti ya harus sangat berhati-hati, harus benar-benar tahu bahwa ini nggak hanya soal kita dapat jump scare, dapat horornya, dapat takutnya, tapi bisa jadi ada suatu nilai yang tidak sesuai dengan apa yang
kita imani selama ini gitu. Termasuk bisa jadi kan di dalam itu ada portret agama gitu ya. Iya, Agama benar. dipotret di situ, ditampilkan gitu ya. Apakah itu ritual yang dilakukan sesuai kah atau bener kah atau apa? Ya kan bisa jadi malah ujian imannya malah di situ. Kayak misal ini sudah ngusir dalam nama Yesus tapi kok nggak ini keluar ini setan, kok nggak langsung kalah nih. Malah kita jadi ragu kan di situ. Iya. Dan itu yang sering ditemui sebenarnya, Sam. Jadi kayak misalnya ya, ada orang ngerasa bahwa aduh aku diganggu nih Kak gitu. Terus ya doa gitu, doa dalam nama Yesus gitu kan. Ya itu yang paling standar ya. Iya. Langsung dibantah. Soalnya aku nonton film ini loh nggak keluar Kak. Jadi kan menurut saya bahwa ini bukan lagi bicara soal bagaimana imannya dia gitu, bukan lagi bicara soal kualitas iman, tapi bicara juga soal bahwa ketakutan yang muncul dalam dirinya itu sudah dipengaruhi oleh tayangan yang dia saksikan gitu. Dan belum tentu kayak nangkepnya, mungkin si director message-nya ada, tapi dia nangkepnya cuman diusir nggak mempan gitu doang. Iya. Padahal misal nih kayak Gabriel Amort yang di portrait itu kan harus orang yang bener-bener ya kamu harus percaya bener gitu loh. Kalau ngomong dalam nama Yesus cuman tapi hatimu sebenarnya nggak percaya, wah jangan-jangan nggak bisa ya, malah nggak mempannya di film tuh karena lagi menggambarkan orang yang ngomong nih cuma asal ngomong, nggak benar-benar percaya, nggak benar-benar ngomong dengan kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya. Terus habis itu langsung merasa kayak waduh kalah lagi ini kan, malah makin jadi nggak percaya, makin menang dong setannya. Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal kayak begitu berarti kan ada hal-hal yang sebetulnya harus dikaitkan dengan kehidupan beriman kita gitu. Ya memang pada akhirnya kalau yang saya perhatikan ya sejauh ini memang salah satu yang pasti akan ditampilkan dalam film horor adalah kemampuannya si kuasa yang jahat itu ya. Kuasa jahatnya sebesar apa, sekuat apa gitu sampai ya orang akan makin seru, filmnya akan makin rame ditonton karena kuasanya makin besar gitu ya, makin nggak bisa dikendalikan oleh manusia gitu. Padahal kalau kita kembalikan ke dalam kehidupan beriman sebagai orang Kristen, maka sebetulnya di momen-momen di mana manusia itu nggak bisa berkuasa atas sesuatu, Yesus akan selalu berkuasa di atasnya gitu. Sehingga pasti akan pertolongan Yesus itu akan selalu menjadi jawaban terhadap ya rasa takut yang kemudian yang muncul pada saat itu gitu. Ya karena kalau kita filmnya terus ada orang scene 1 orang kerasukan di rumah baru gitu kan. Di rumah baru, waduh kok kayaknya nih serem, terus habis itu ngundang doa pendeta. Habis itu selesai. Ya buyar filmnya, nggak seru. Iya, karena emang dicari itu tuh. Iya, betul. Plot misalnya film sekarang berapa rata-rata? 90 menit sampai 120 ya. Sampai 120 menit ya emang plot itu yang di setting kan supaya jadi betul. Seru gitu. Rumah horor, terus habis itu waduh kok ada barang gerak sendiri atau apa, terus ngundang kebaktian sektor. Kebaktian sektor, pendeta Ricky khotbah, selesai sektor aman, itu namanya nonton Zoom sektor. Iya, filmnya nggak seru. Filmnya nggak seru, itu sama aja ikut sektor aja. Dan merasa tidak menguji iman kan pasti gitu kan. Padahal itu jawabannya. Padahal itu jawabannya itu, malah imannya kuat di situ harusnya. Dan tidak selalu ya orang syukuran itu karena buat mengusir yang jahat dari dalam rumah ya betul. Gitu ya. Jadi poinnya bukan cuma ya biar rumah ini nggak diganggu gitu ya, tapi juga bicara soal perlindungan dari Tuhan gitu untuk seluruh kehidupan rumah itu dan keluarganya kan gitu. Ya betul. Dan apalagi kalau horornya tuh yang deket gitu ya, karena kan kalau horor Indonesia tuh deket secara lokasi budaya, yang membuat kita takut karena wah ini cocok nih sama kata orang. Sama kata orang-orang dulu, sedangkan kalau yang di Eropa nih lebih deket ke kita secara agama gitu ya. Kayak kalau di Katolik yang di beberapa film terakhir itu kan ngomong kamu lebih kuat kalau kamu ngomong pakai bahasa Latin. Terus langsung mikir waduh gak iso mana aku. Gak bisa, nggak ngerti kisah tane. Ya kan nggak gitu kan secara praktek gitu kan. Dan
bukan berarti ketika itu fiksi terus bukan berarti itu nggak ada juga. Karena kan ada orang yang langsung ke kiblat satunya gitu ya. Bahwa itu semua karangan semua emang nggak ada. Tapi jadinya merasa bahwa ya nonton aja nggak peduli gitu ya. Padahal di Alkitab pun kan juga ngomong ada gitu. Dan ada nggak sih maksudnya tentang ini di Alkitab itu? Ada. Jadi kalau bicara soal ini ya, soal bagaimana kuasa jahat itu menyerang kehidupan manusia, itu sebenarnya ada di beberapa bagian dalam Alkitab kita gitu. Yesus itu mengutus para muridnya itu salah satunya untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi kalau kita lihat perjalanan para murid, maka Yesus juga memberi kuasa itu. Kenapa? Karena mau menunjukkan ya tidak ada kuasa yang jauh lebih hebat daripada kuasanya Yesus, karena Yesus adalah anak Allah begitu ya, yang akan mendatangkan keselamatan buat setiap orang itu. Misalnya di Matius 4 ya, Matius 4 ini kan cerita tentang Yesus yang dicobai oleh iblis gitu ya. Nah, ini kenapa saya mau nge-mention cerita ini, karena ini bagian yang cukup penting. Cerita yang membedakan antara kisah-kisah yang lain adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun itu, yang selama ini kan yang kita tahu kan Yesus dibawa ke padang gurun lalu dicobai untuk pada saat berpuasa diminta untuk ubah batu jadi roti. Lalu kan kemudian dibawa ke pinggir atap bait Allah ya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu gitu ya. Lalu kemudian dikasih lihat seluruh kerajaan gitu ya, supaya Yesus kemudian melihat kemegahannya, lalu kemudian iblisnya berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku ya. Tapi yang menarik itu iblis itu mengatakan sebab ada tertulis gitu. Jadi iblis itu dalam mencobai Yesus bukan hanya soal disuruh makan, disuruh berkuasa, tapi juga iblis itu ternyata tahu tentang apa yang tertulis dalam firman gitu. Nah, ini jadi ngeri kan. Jadi kalau diujinya bukan lagi cuman tentang nafsu atau apa gitu enggak, tapi diujinya adalah tentang firman Tuhan tentang sendiri. Firman Tuhan. Jadi ini ya, saya bacakan ya. Lalu berkata kepadanya, jadi iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dan dia ngomong gitu. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, ini kutipannya itu dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi memang ada gitu ya kalimat itu. Lalu kemudian Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pencobaan yang dialami oleh Yesus itu bukan lagi pencobaan ya yang tadi saya bilang gitu ya, bukan hanya soal nafsu, bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga ini firman Tuhan itu bisa dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan manusia gitu. Seolah-olah itu firman Tuhan, padahal ternyata itu bukan suara dari Tuhan itu sendiri gitu. Dan pada saat momen pencobaan itu Yesus menolak itu dengan mengatakan bahwa ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi Yesus yang betul-betul berkuasa itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang Allah firmankan gitu. Bukan cuman sekadar pakai ayat untuk menggerakkan orang, tetapi dia betul-betul ngerti gitu apa yang dimaksud lewat firman itu gitu. Berarti bahkan pencobaannya itu kan bisa pakai Alkitab sebagai kamuflasenya juga kan? Bisa, iya. Nah, kalau gitu di Alkitab ada nggak ngomongin lain tentang ujian ini, menguji iman ini? Kalau bicara ujian iman biasanya memang Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 ya. Di Yakobus itu dikisahkan bagaimana ya orang tuh bertahan dalam ujian ya. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, ini seringkali akhirnya ya nggak apa-apa kan kalau diuji imannya gitu ya. Nonton horor nggak apa-apa dong berarti gitu kan.
Karena kan berbahagia, berbahagia karena jatuh dalam pencobaan. Tapi kemudian surat Yakobus ini mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, gitu. Oke, jadi kalau nggak menghasilkan ketekunan, ya nggak jadi bahagia gitu kan? Iya, dan itu bukan ujian yang dimaksud gitu, bukan arah dari pencobaan itu gitu, bukan Oke. tujuan dari pencobaan yang dialami oleh kita. Kalau nonton horor kemudian selesainya jadi takut, lalu ya berarti kan kita tidak bertahan dalam pencobaannya itu ya, dalam ujian itu. Lalu kemudian kalau kemudian abis nonton horor, oke, kalau gitu saya jadi rajin berdoa ya. Nah, Biar saya nggak takut. Tapi di dalam kepala kita isinya bukan tentang kekuatan Tuhan, tapi isinya tentang kekuatan setannya yang Iya. membuat kita jadi takut. iya, jadinya ya saya berdoa karena saya sebenarnya takut gitu. Oh, oke. Gitu. Meskipun terdengarnya jadi rajin berdoa gitu ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya lagi ada dalam ketakutan tinggi gitu Lagi malahan. dalam ketakutan yang sangat tinggi gitu. Dan itu proses memulihkannya adalah dengan ya kalau secara konsepnya memang semakin percaya bahwa Tuhan yang bisa mengatasi segala ketakutan gitu. Ketakutan lewat film horor itu mungkin akan terjadi ya dalam durasi yang cukup singkat ya. Misalnya kalau kita ngerasa takut setelah nonton mungkin 30 menit itu, 60 menit. Ada orang yang misalnya memang kebayang-bayang sampai Sampai bertahun-tahun bisa loh. 1 minggu ya, bisa sampai bertahun-tahun. Tapi ingat ada hal-hal lain yang sebetulnya juga bagian dari kehidupan kita gitu. Masa depan, iya kan? Betul, Kebutuhan hidup, finansial, Masih banyak masalah lain Iya. yang bisa mencobai, ngapain mencobai diri sendiri gitu ya. gitu iya. Itu. Iya. Dan kalau itu tidak menolong gitu ya. Kalau yang saya jumpai pada akhirnya memang film itu adalah bagian dari entertain gitu. Kalau memang kita rasa itu tidak menolong, maka mulailah untuk mengukur kembali gitu ya. Oke. Karena ada orang-orang yang emang juga hobinya nonton horor kan. Ya, Itu ada sebutannya nggak, Sam? ya nggak ada ya, Nggak ada. pecinta horor. Pecinta horor ya. Jadi emang ada orang-orang yang emang senengnya nonton horor gitu. Bahkan nggak cuma film, konten-konten Iya. YouTube, horor penelusuran, apa seneng nonton. Iya, dan laris kan ya. Laris karena orang lebih sebenarnya lebih banyak itu kepo karena sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Iya, iya. Ketika ada orang lain menceritakan tuh, wow, ada info baru nih gitu. Semakin anehnya tuh kalau yang di konten Indo ya, semakin kayak biasanya kan gini, kalau orang anggaplah ini pendeta ya, dia memerangi yang kerucu-kerucu, kerucunya kalah nih, ya kerucu lapor bosnya dong. Tambah lama tambah naik kan, maksudnya level setan yang dimusuh ini kan tambah lama tambah naik. Itu tambah seneng orang-orang. Padahal kasihan orangnya loh itu. Itu orangnya malah ditawar lebih berat lagi kalau dia sampai tidak benar-benar menjaga ibadahnya, nggak menjaga imannya, ya mati loh itu orang. Iya, iya. Malah diminta ayo lawan yang ini lagi, lawan yang ini. Nggak gitu konsepnya, Rek. Berarti kita sedang menyaksikan penderitaan orang Iya, sebenarnya ya. iya makanya. Dan juga kan kamu yang nonton juga harus menjaga dirimu sendiri gitu. Dan kalau kita ngomongin takutnya itu ya, ya aku tuh dulu kecil itu pernah takutnya tuh sama satu film, itu judulnya Stigmata. Jadi ceritanya waktu itu nontonnya itu di TV, bioskop Trans TV. Nah nonton itu sepulang habis Jalan Salib diresut. Jadi dulu nggak ada Kamis Putih ibadah, tapi kayak tur keliling gitu kan. Terus nonton itu, aku nonton film horor yang lain tuh nggak takut. Cuman itu tuh jadi takut karena ceritanya adalah orang itu jadi merasakan penderitaan Yesus di sepanjang perjalanan ke kayu salib itu. Iya, iya. Tapi ya tiba-tiba orangnya dipecuti di dalam MRT gitu. Tiba-tiba dia dipecuti segala macam, dan ada pasti datengin pendeta juga, ya biasalah salib kebalik. Lah ini kok pakai Yesus dalam, maksudnya pakai cerita Yesus di dalam film horor, bener-bener ini sebenarnya Tuhan yang jahat atau gimana? Itu yang bikin malah jadi takut karena membuat ragu kan sebenarnya gitu. Ini horor tapi kok pakai penderitaan Kristus ini. Dan
ya aku nggak tahu ya apakah yang lain pernah nonton film itu juga, karena itu film udah cukup lama gitu ya. Dan waktu dulu kecil lumayan tuh, bisa sampai seminggu 2 mingguan lah tidur kebayang-bayang scene-scene-nya itu gitu. Dan ada juga orang yang beberapa scene yang sampai melekat banget, misalnya Sadako keluar itu orang sampai ketakutan banget, yang sampai bikin trauma. Kalau sampai bikin trauma itu apa yang mesti dilakukan, atau malah ya udah daripada kamu trauma nggak usah nonton horor? Kalau sudah sampai di tahap dia trauma, maka ya pasti dalam proses pemulihan ya hindari dulu gitu. Hindari yang membuat takut itu. Lalu kemudian ingat bahwa kita sudah sampai pernah di titik itu gitu, di titik menjadi ragu pada iman kita gitu ya. Jadi masa-masa pemulihannya itu ya di-clearkan dulu rasa takutnya gitu. Biasanya pada saat yang kayak begini ya memang harus banyak ditemani, banyak diajak ngobrol gitu. Nggak selalu lompat pada kamu nggak beriman ya gitu ya, malah makin takut biasanya gitu kalau ditembak langsung kayak gitu. Tapi ketika kita ngerti ya ada momen seseorang tuh merasa ya takut, sangat ketakutan ya, maka ya mulailah untuk memilah lagi apa yang harus ditonton gitu. Ada nggak ayat-ayat yang maksudnya mengingatkan banget supaya cara kita menghadapi ketakutan gitu? Yang menghadapi ketakutan ya sebenarnya kalau dicari pasti ada ya. Cuman yang kalau yang saya siapkan itu yang dari ini ya, yang ada di Lukas 8 ya. Lukas 8 tuh buat saya sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana Yesus tuh berkuasa atas segala hal yang ditakuti oleh manusia gitu ya. Ketika ada seorang yang datang ke Yesus, kepada Yesus ya di daerah Gerasa, lalu orang itu kerasukan setan-setan. Nah, ini jadi momen iya, kalau saya khotbah ini saya memperhatikan mata umat yang datang. Langsung melek. Mana yang ada isi setannya enggak? Langsung melek. Jadi kayak tadinya kayak misalnya lagi ngomong ya iman harus bertumbuh, itu udah mulai sayu tuh matanya. Begitu ngomong ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan-setan, udah melek semua langsung. Kayak seolah-olah nih momen yang menarik sekali. Jadi saya suka lempar pertanyaan, Sam. Tanpa membuka Alkitab, siapa nama setan yang merasuki orang itu? Gitu. Jawabannya Legion, kan? Pasti tahu ya kan. Saya lempar lagi pertanyaan. Siapa nama orang yang kerasukan? Nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada. Tapi orang mikir siapa ya gitu kan. Kenapa? Karena kita lebih sering dari bacaan ini ya, saya menangkapnya gini, kita lebih sering berfokus pada sesuatu yang bikin kita takut gitu. Sehingga yang takut itu, apalagi sama Alkitab diceritakan detail gitu kan. Siapa yang merasuki orang itu? Ya Alkitab tidak menceritakan siapa namanya yang kerasukan ini gitu kan. Cuman orang Gerasa aja. Ya, ada orang yang kerasukan gitu ya. Lalu kemudian dalam peristiwa itu sebetulnya ketika dia menghampiri Yesus, dia mengatakan bahwa apa maumu dengan aku ya, Yesus, hai anak Allah yang maha tinggi ya. Jadi apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang berkuasa, yang jahat itu ya, setan-setan itu mengerti bahwa Yesus itu yang adalah anak Allah yang maha tinggi itu gitu. Jadi statusnya mereka tahu Yesus ini siapa gitu. Nah, dalam momen itu jadi mungkin karena kita terbiasa nonton film horor. Akhirnya kita membayangkannya ada sebuah peperangan gitu ya. Antara Yesus dengan si orang yang kerasukan ini. Padahal ngobrol doang itu. Dalam ini kisah ini hanya percakapan. Dan yang kerasukan itu ngomong sampai 3 kali, aku mohon, aku mohon, aku mohon. Jadi sebegitu dia merendahkan statusnya di hadapan Yesus. Nah, ini kan sebenarnya bicara tentang kalau kita sebagai manusia bisa nggak kita ada di posisi yang kayak gitu, yang artinya ada sebuah ketakutan yang menguasai kita sampai kita nggak ngerti harus ngapain. Ya bisa sebagai manusia. Tapi ketika Yesus berhadapan dengan ketakutan itu, dengan sesuatu yang menakut-nakuti kita, Yesus itu jauh lebih berkuasa. Gitu. Sehingga pada akhirnya ketika setan-setan itu keluar dari
orang Gerasa itu, ya dia mengalami pemulihan. Setannya, Orangnya, ya, mengalami pemulihan sehingga akhirnya ya orang ini bisa, ya di akhir kisah ini kan diceritakan bahwa dia kemudian pengen ikut Yesus, tapi Yesus malah mengutus dia untuk menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya gitu. Ya. Ya kalau dibayangin scene-nya itu kan kayak kalau dijadiin film itu ya, begitu diajak ngomong orangnya tuh ngomong kayak bukan satu suara gitu Iya, kan. iya. Kayak banyak suara gitu kan. Yang tereko. Terus kayak ngomong bareng-bareng, bukan suara dia. Biasanya kan iya. gitu kan. Ya mungkin itu terjadi juga gitu ya, mungkin ya. Waktu ditanyain Yesus itu ya. Iya. Cuman bedanya kalau di film-film misalnya yang nanyain pendeta atau yang nanyain Romo kayak gitu kan, ya mereka pede-pede aja gitu ya. Iya. Setannya pede ngelawan kayak apa kon. Ya kamu apa gitu kan. Karena dilihatnya kan juga posisinya sebagai manusia kan? Manusia. Iya gitu. Jadi emang cerita dalam film horor itu akan menampilkan yang kayak begitu-gitu. Sehingga akhirnya kalau emang nggak kuat, ya lebih baik perkuat iman dulu gitu. Betul. Bukan perkuat iman supaya kita bisa jadi bisa nonton film horor itu ya. Tapi memperkuat iman itu akan berguna di seluruh kehidupan kita gitu. Dan biasanya selalu yang diserang sama setannya kan juga ya problem pribadi kita yang belum selesai gitu kan. Yang menghalangi kita untuk bisa benar-benar klaim kita nih anak Tuhan gitu kan. Jadinya Tuhan Yesusnya tidak bisa kelihatan di kita. Sama kita dibuat nggak percaya kan. Kita dibuat jadi ragu gitu. Kita dibuat jadi yang sana lebih berkuasa gitu. Ya, jadi lebih ragu. kuat. Kayak kita pertama tahu punya backingan tapi terus jadi ragu backinganku ikut apa enggak kan gitu kan. Sebenarnya beneran ada enggak backinganku? Itu yang diserangnya kan di situ karena kita manusia. Lah ini kita ngelihat bahwa ya kalau kita ngomong ya Tuhan backingan kita gitu kan. Iya. Dan ketika mereka ketemu sama backingan kita tuh sudah pasti langsung ciut gitu. Jadi kenapa harus takut? Ya, jatuhnya yang diuji sebenarnya di situ ya kita sebenarnya percaya benar apa enggak kan gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomong itu apakah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, itu punya selain dampak jadi takut trauma itu tadi ada bisa berdampak apa lagi nggak? Mungkin yang kita nggak sadar sebenarnya masuk dalam diri kita. Yang paling berbahaya sebetulnya ini dampak pada pengajaran-pengajaran yang udah kita terima. Oke. Gitu. Jadi kita bahkan bisa bisa jadi kontra karena ada film horor yang kita tonton lalu kemudian ya pendetanya asik ngomong di mimbar gitu ya, bahwa ada Yesus yang lebih berkuasa dan sebagainya. Saya nggak percaya banget tuh kayak gitu. Itu bisa terjadi gitu. Padahal sebenarnya ya fungsinya kita beriman ya untuk selalu percaya kepada Yesus gitu. Atau mau ngusir gara-gara nonton film horor mau ngusir jadi setan. Jadi punya cita-cita pengen ngusir setan gitu kan. Terus habis itu ketemu setan lokal. Waduh, setannya Islam. Gak nyambung server. Dia nggak ngerti nih kamu ngomong bahasa Latin dia nggak ngerti. Iya. Jadi ya makin kita memupuk ketakutan itu ya makin kita ya hidupnya kita ada di dalam ketakutan itu. Ya yang paling berbahayanya kita udah nggak bisa bedain lagi. Mana yang asli ya? Yang sebenarnya kita jalani ya ketakutan yang harus kita hadapi dengan ketakutan yang kita buat-buat sendiri gitu. Jadi kita sedang menakut-nakuti diri kita sendiri gitu. Iya, kita sedang menakut-nakuti diri kita sendiri bahkan bisa menakuti orang lain gitu. Nah, karena kalau kita nonton film horor itu kan sebenarnya yang dimainin nggak cuman visual ya, kan dari audionya kan juga. Kita kalau matiin tuh sound, kayaknya nggak serem juga sih. Iya. Sebenarnya nggak biasa aja. Nonton film horor nggak pakai suara tuh biasa aja. Makanya ada orang yang nonton gini kan, nutup telinga. Nutup telinga. Percuma, mending di mute aja. Kalau di rumah di TV kan bisa di mute. Itu nggak akan serem sih sebenarnya. Sebenarnya kalau horor juga ditambah sama bau. Jadi main semua panca indera itu pasti akan jadi jauh lebih serem. Iya. Karena lebih berasa kan. Dan akhirnya jadinya misal kayak bau melati
Terus ada bau melati takut sendiri. Iya. Dengar suara apa takut sendiri. Jadi takut. Ya karena referensinya jadinya di film itu gitu kan. Betul. Di pengalaman horornya itu gitu. Kayak aku nonton ada YouTube-nya Zawin sama Panji, mereka naik gunung gitu ya untuk membantu Panji Pragiwaksono ini mengatasi ketakutannya dia karena dia dengan banyak cerita-cerita dan mungkin dia nonton film horor takut banget. Di hutan dibawa ke Gunung Kawi kalau nggak salah, terus mendaki ke atas, terus sambil ditunjukin kayak ada pohon tuh dibebet kain putih. Kalau malam kan kelihatan jadi ada putih-putih di atas pohon gitu-gitu loh. Karena sebenarnya ketakutannya juga dibentuk sama kepala kita sendiri gitu kan. Iya. Dan semakin banyak referensi yang kita lihat, maka semakin banyak opsi imajinasi yang bisa ada di dalam pikiran kita gitu kan. Makin banyak nonton berarti makin nambah referensi dong. Iya, jadi kan salah satu yang apa ya, menurut saya orang harus benar-benar bisa memilah gitu ya, harus benar-benar bisa ngerti gitu. Kalau enggak ya dia akan dia telan semuanya gitu. Oke, makanya kalau gitu nonton bioskop nggak boleh telat kan? Iya. Biar dengerin lagu jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna lah. Itu berguna apa enggak? Iya, bener. Nah, kalau kita misalnya mau, tadi kan sudah dibilang bahwa salah satu caranya kan kita nganggep ini entertain aja gitu kan. Jangan apa diimani apalagi itu sudah jangan gitu ya. Apa yang bisa, misalnya kita tetap pengen nonton gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau tetap pengen nonton, yang pasti adalah ya sekarang kan teknologinya sudah maju ya, artinya bisa dilihat dulu reviewnya, gitu. Apakah memang ini sesuai sama kita gitu ya, atau ternyata ini emang bisa mengganggu kita gitu. Kalau bisa mengganggu ya sebaiknya ya nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya menurut kita, jadi bukan menurut saya kalau horor tuh nggak cuma soal seru apa enggak sih gitu. Jadi bisa berpengaruh juga pada kita apa enggak gitu. Kalau makin dampak film itu makin besar buat kita, terutama dalam soal ketakutan, ya lebih baik mending nggak usah gitu. Walaupun dia box office ya, orang semua nonton gitu. Itu. Dan kalau orang yang imannya kuat, malah ketika nonton itu jadi sebel. Karena gitu doang scene-nya gitu ya. Karena dia udah ngerti gitu, harusnya nggak usah kayak gitu, harusnya ini kayak waktu experience nonton film Kuasa Gelap itu kan dari awal udah harusnya kan nggak usah kayak gitu, harusnya gini aja udah beres. Lagian ngapain malam-malam ke kuburan, teman macam apa bawa temannya ke kuburan? Kita udah kayak gitu karena kita udah punya pola harusnya ini nggak kayak gini gitu. Tapi ketika orang lain yang nonton yang nggak punya yang belum punya iman yang betul-betul kuat, lalu ngerasa bahwa itu semua mungkin terjadi gitu ya. Dia akan membayangkan nih sesuatu yang menyeramkan sekali gitu. Responnya akan beda. Akan beda, iya. Dan itu yang sebetulnya bikin jadi makin berbahaya gitu. Jadi misal kayak ada adegan ini, biasanya kan kalau di film-film horor tuh karakter utamanya ini tolol gitu kan. Misalnya dia dengar ada sesuatu gitu ya. Ini serem, musik sudah mulai mengarahkan ini, habis ini keluar setannya gitu kan. Ya harusnya diem aja. Oh ya wes lah. Malah nyari. Selalu kan gitu, malah nyari. Terus selalu ada aja misalnya mau ngusir pakai air suci atau apa, jatuh lah. Apalah. Ada aja tingkahnya ya. Yang bikin durasi film jadi panjang. Betul. Aneh-aneh. Maksudnya kayak ini kenapa diajak ngobrol dulu sih? Selesaiin aja langsung kan selesai ya. Iya. Misalnya dari awal dia misalnya lagi ngusir, dia ngelawan manifest kan selalu manifestnya yang ditunjukin gitu kan. Apakah real ada ya, ada juga pengusiran setan yang ada manifestasinya gitu kan. Ada yang diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa melakukannya lah. Iya, maksudnya kondisinya yang kerasukan ini bisa manifest, bisa ngomong pas segala macam. Ya itu apakah ada waktu itu ada di TikTok, maksudnya kayaknya di Pace gitu loh. Pace ngusir ada satu nih masuk ke Pace juga. Jadi dikelilingi mama udah berdoa gitu kan. Terus habis itu pas lagi ditengking dia cuman aslinya mau nyerang ke mama sebelahnya tapi nyasar ke orang sebelahnya karena dia
mau masuk nggak bisa nih, mama ini selalu mesbah keluarga, selalu pujian penyembahan, jadi nggak bisa masuk. Dan itu ngobrol, ada tuh videonya, cukup viral beberapa tahunnya waktu COVID lah. Mama nggak bisa masuk ke mama, masuk ke bapak sebelahnya, pace. Dan ya itu beneran kayak ngomong yang suaranya double gitu direkam itu. Dan ketika semua logat timur ini enggak, jadi kayak lain, ini manifest beneran nih, mirip kayak di film, tapi ini pasti manifest karena dia tidak berlogat timur. Dan ya ketika di film ada, di sini ada, kelihatan bedanya penanganannya. Kalau di film ini masih lama nih, masih pakai ngambil apa dulu lah, dikecret dulu lah, apalah. Yang sini ya udah nyanyi aja sama tengking sudah selesai. Nyanyi tengking selesai. Cepet. Ini lama nih. Masih ngapain dulu, bisa terpental dulu lah. Pendetanya terpental karena kurang persiapan. Ya itu kalau kita nonton yang misalnya sudah mengimani bahwa ya Tuhan berkuasa, harusnya nggak gitu kan. Iya. Ya kamu ngapain lagi, kelamaan kamu tuh, ngomong aja udah kan gitu. Iya, dan memang ya pada akhirnya ya dalam banyak hal ya film itu kan dibuat untuk ini ya, untuk menggiring alur cerita gitu. Film horor untuk memberikan kesan takut. Ya namanya genrenya horor, maka harus ada yang bikin takut kan gitu ya. Betul. Jadi sehingga akhirnya ya itu yang ditampilkan di tengah kita gitu, yang ada di bioskop, yang nanti tayang di TV gitu ya. Itu ya modelnya begitu semua pasti. Karena nggak harus film juga gitu kan ya, mau konten tuh atau mau itu event atau apapun ya bisa aja gitu kan, mau bikin kayak gimana. Karena kalau dari aku yang bikin, apakah aku bisa bikin? Bisa. Karena ya pernah bikin, nggak film sih, aku pernah bikin iseng aja kayak waktu itu talent show, acara doang talent show, seneng-seneng gitu, bikin situational horror. Dan berhasil mencekam hanya mainan suara dan mainan cerita. Main cerita doang sama suara berhasil beneran bikin orang takut gitu. Benernya gampang, tapi yang ditakutkan adalah ketika orang takut dan banyak orang yang jadi setelah nonton tuh nggak terinspirasi gitu loh. Ya jadi nggak guna kan bikinnya. Iya. Malah ketika misalnya dia takut waktu nonton itu, habis itu responnya apa kan gitu. Kalau nggak ada responnya ya takut doang, ya itu malah jadi dosa juga gak sih, bikin orang. Iya, jadi bikin takut aja kan. Bikin takut aja gitu, satu gak guna, duit doang kan gitu. Demi duit ya sama aja, jadi menang lagi setannya. Dan marketnya Indonesia bukannya gitu ya? Gampang dibikin takut kan? Gampang banget bikin takut, gampang banget. Gitu. Dan mau ditakuti. Mau, betul, mau ditakuti. Maka itu ya nggak cuman film horor ya ya kalau ada ya di Rumah Surabaya hantu, berapa kali ya kan, rumah hantu ya nggak usah yang bagus-bagus, yang di pasar malam ya pasti laku gitu. Ya pasti rame Itu. Kalau bazar-bazar gitu doang, nggak usah pasar malam yang kayak gimana, bazar-bazar dulu aku pernah bikin bazar sekolah, bikin rumah hantu, bikin sendiri. Ya rame, paling rame malah. Jadi wahana paling rame dibandingin orang-orang yang jualan makanan gitu. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar ini ya, kesimpulannya boleh nonton apa enggak? Kalau saya enggak boleh. Enggak boleh ya. Iya, apalagi ya gitu, karena tadi bukan buat nguji iman ya. Nonton doang dah, boleh apa enggak? Kalau nonton enggak kalau saya. Karena ya pada akhirnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita saksikan gitu ya. Artinya kalau ternyata, karena kan ini kan akhirnya menduga-duga tuh. Ketika sebuah tayangan itu pada akhirnya kita tahu ya, bukan untuk membangun kita, pesannya juga mungkin tidak langsung terarah pada seperti apa yang kita dapatkan lewat iman kita, maka sebaiknya ya nggak perlu ditonton. Nggak usah. Tapi bukan berarti nonton itu dosa. Iya, nonton itu tidak dosa. Kan dia adalah part of ya, bagian dari entertainment yang bisa kita nikmati juga gitu. Ya kalau dia nggak kuat apa segala macam udah nggak usah gitu kan. Iya. Nggak yakin 100% nggak usah. Kalau nggak yakin, nggak kuat, ya lebih baik nggak usah. Jangan mencobai diri kita sendirilah. Gitu. Masih banyak pencobaan lain yang menunggu.
Kayak diingat itu ya. Kalau masih banyak pencobaan lain yang menunggu hidupmu, udah nggak usah nambah-nambah pencobaan dirimu ya. Ya. Cukup horor kondisi dompetmu dan rekeningmu aja Iya. daripada film ya, nggak usah. Pada akhirnya kan orang juga ngomong, gak usah nonton film horor kak, hidup saya udah horor sendiri. Ya. Iya. Ya semoga bisa apa ya, jadi dapat gambaran baru ya teman-teman yang nonton Mm-mm. PA kali ini, dan jangan mencobai diri atau malah sok jago juga, karena banyak risiko-risiko yang kita tidak ketahui lebih tepatnya, karena ada beberapa film yang memang langsung di promonya kan langsung rame nih bahwa oh itu ada part pemanggilan, kalau kita nonton terus di otak kita sebenarnya lagi dengerin dan mengulang repeat baca iya, itu. iya. Misalnya Pernah lagi tahu baca saya. subtitlenya. Jadi kita sebenarnya lagi baca, nah itu sebenarnya kita udah langsung switching sesuatu kayak gitu-gitu. Ya kalau sudah tahu kayak gitu ya nggak usah. Iya. Ya kan sebenarnya gampang aja gitu kan. Mm-mm. Tapi kan orang kepo aja kan. Tapi kalau yang sudah nonton ini tahu resikonya. Kalau kita bakal takut ataupun ya kita nggak pernah tahu ternyata itu ada beneran kuasanya atau gimana ya. Ya kita kurangi resiko itulah. Iya. Iya. Masih banyak film yang lain yang lebih seru ya. Iya betul. Oke lah kalau begitu. Oke. Ada pesan mungkin buat umat yang mendengarkan ini. Ya, supaya buat kita semua supaya kita tetap terus berfokus pada iman kita, pertumbuhan di dalam Yesus Kristus itu bagian yang penting. Jangan sampai kita mungkin selama ini gitu ya, seneng banget nonton film, apalagi film horor. Tapi begitu diajak kebaktian, Males. iya beda semangatnya, langsung beda. Nah ini udah jadi tanda-tanda gitu ya bahwa oke, sekarang mulai hari ini saya bukan hanya sekadar memperkuat iman karena ada ketakutan yang saya alami, tapi betul-betul saya mau berproses, mau kenal Yesus jauh lebih dalam lagi gitu. Supaya emang kita bertumbuh seiring dengan perjalanan kehidupan kita gitu. Pilih-pilihlah kalau mau nonton ya, karena tidak semua tayangan itu akan berguna buat kita. Ya. Oke, kita akhiri. Ya, Bisa kita dipimpin berdoa doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sertailah kami untuk setiap hal yang mau Tuhan tumbuhkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami juga supaya kami dimampukan untuk dapat memilah mana yang baik untuk kami dan mana yang tidak baik untuk kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam keberanian bersama dengan iman yang kami tumbuhkan di dalam Engkau, bukan berdasarkan pada ketakutan-ketakutan yang kami hadapi. Sertailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih Samuel, Ricky. terima kasih juga Bapak Ibu Terima saudara-saudari. kasih yang sudah mengikuti dari awal tadi, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati.